Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini kita berkunjung mengadakan baksos di Masjid Nurus Saadah. Tema baksosnya yaitu tentang kesehatan di bidang terapi totok punggung dan bekam. Namun alhamdulillah antusiasme pengunjung di sini, peserta di sini, totok punggung yang sangat digemari di sini. Nah, ini kita lagi pembukaan terapi totok punggung, yaitu general treatment. Kita melakukan general treatment versi kedua. Kenapa terapi totok punggung dipusatkan di punggung? Karena totok punggung merupakan banyak sistem persarapan, banyaknya di punggung. Di kaki juga ada sistem sarapan, namun kebanyakannya di punggung. Nah, adapun di punggung, kenapa selain sistem persarapannya di punggung, juga sumbatan-sumbatannya pun banyaknya di punggung. Kenapa? Karena punggung ini sifatnya statis, sementara kaki dan tangan dinamis. Ketika kita bergerak, kita olahraga, yang bergerak tangan dan kaki. Adapun tulang punggung ini dia statis, tidak bergerak, sehingga timbul sumbatan berupa pelemakan, gerinjel, ngeres, terus cekung dan cembung. Itulah tanda-tanda yang ada di terapi totok punggung. Sumbatannya seperti itu. Nah, ketika kita menemukan sumbatan, maka kita urai sumbatannya. Kenapa? Karena timbulnya organ yang bermasalah itu kebanyakannya di dalam darah, tersumbat di sana, akhirnya timbullah sumbatan. Maka kita harus urai sumbatannya itu. Seperti halnya, analoginya adalah sumbatan di tubuh itu seperti selang yang tidak terairi air alias tersumbat, itu pasti ada sumbatan di dalam selangnya. Berupa apa? Berupa lumut. Nah, supaya aliran selangnya itu teralirkan air, maka si selangnya harus digetar-getarkan, digoyang-goyangkan, maka lumutnya pun akan keluar, akhirnya airnya pun lancar. Begitulah sumbatan yang ada di dalam tubuh kita. Ketika darahnya nggak lancar karena sumbatan, maka kita harus urai sumbatannya itu biar darahnya lancar kembali. Seperti itu mekanisme pengobatan totok punggung, yaitu mengurai sumbatan. Nah, adapun manfaat totok punggung, inilah untuk berbagai macam keluhan kita bisa ikhtiarkan dengan totok punggung. Nah, sampai pun ketika ada penyakit-penyakit tertentu yang medis sudah tidak mampu, inilah dengan totok punggung tersolusikan. Misal gangguan jantung, serangan jantung, gagal ginjal, diabetes. Ini penyakit-penyakit yang memang sulit untuk disembuhkan. Hanya soal waktu, ibaratnya kalau kata dunia medis itu butuh waktu. Nah, adapun di terapi totok punggung, insya Allah bisa tersolusikan, asalkan si pasiennya bisa konsisten terapi rutin. Semakin sering diterapi, semakin membaik, gejalanya pun semakin berkurang, bahkan tingkatan sembuh biidznillah. Seperti itulah pengobatan totok punggung. Nah, maka semakin sering diterapi, maka semakin sehat insya Allah. Di samping itu, kita pun harus perbaiki pola makannya.
Jangan sampai kita melakukan pengobatan terapi rutin, tapi tidak diimbangi dengan pola hidup yang sehat. Itu juga nggak bagus. Maka lakukan pola hidup yang sehat. Seperti itu kurang lebihnya manfaat totok punggung. Pada intinya, terapi totok punggung mengatasi semua persoalan-persoalan yang ada di badan kita. Bismillah. Semakin sering diterapi, semakin sehat alami, insya Allah. Udah apa ya? Tapi karena aliran darah ke tangannya yang kurang lancar, sumbatannya di sini nih. Nih, sakit apa ya? Ya, di sini. Tuh, cekung di sini. Kita urai. Ketika kita menemukan penyumbatan, kita urai. Sesekali ditotok lagi sampai sumbatannya terurai. Segini terus. Tekanannya jangan terlalu kencang, senyamannya saja. Segini cukup. Tuh, cekung. Urai lagi. Seperti ini. Apa 220? Apa nek? Transferan. Kolesterol. Agak tinggi ya. Kapan itu? Terakhir kapan? Juli kemarin, minggu lalu. Sering-sering makan nanas, Pak, biar kolesterol nggak tinggi. Sering-sering makan nanas sama bonggolnya. Rutin kan. Nanas kan ada bonggolnya tuh, jangan dibuang itu bonggolnya. Itu obatnya, itu justru bonggolnya. Orang yang sering asam urat, yang sering kolesterol tinggi, sering-sering makan nanas. Bahkan nanas juga itu bonggolnya bisa mencegah kanker. Masya Allah, luar biasa itu nanas. 10.000, 10.000 tapi hasilnya jangan eman-eman 10.000 nih aja. Sehari berapa? Apa nih? Minimal. Ya satu cukup ya. Iya, dan nggak usah sering-sering. Misalnya seminggu berapa kali, nggak usah tiap hari. Di sebelahnya warung Neni, Mas Heri ada yang jualan. Depannya dampak. Kalau yang ada kalau ada yang gangguan buang air kecil susah, sering-sering lah minum makan semangka dan bijinya sama tomat. Tapi dikukus dulu, biar khasiatnya bagus. Itu untuk pipisnya yang nggak lancar. Semangka dikukus? Semangka sama tomat dikukus. Kenapa dikukus? Karena biji semangka dan biji tomat itu ada selaputnya, sehingga ketika masuk ke lambung itu asam lambungnya tidak mampu prosesnya lama di dalam lambungnya itu, pecahnya itu. Nah, supaya pecahnya cepat, maka harus dikukus dulu dengan suhu yang tinggi itu. Jadi ketika dimakannya langsung pecah di lambung. Karena itu di bijinya itu yang bikin bagus untuk nanganin kasus prostat. Istri saya bilang gitu. Bisa tanpa dikukus juga bisa, namun prosesnya kurang, efeknya kurang. Tapi kalau dikukus dulu cepet. Tapi ada. Nanas juga kalau istri saya dikukus. Dikukus ya, bisa itu juga. Karena Apel. gula juga katanya. Iya. Kalau saya enggak, saya kurang manis. Oh. Serius. Jadi ada dua tipe. Iya. Terus prostat itu sebenarnya obat alami prostat itu ya. Kalaulah nggak ada semangka, kalaulah nggak ada tomat misal, kalaulah nggak ada. Kuncinya di dalam hubungan intim sama istri. Semakin sering, semakin bagus. Jadi bagi penderita yang susah pipis, sering-seringlah hubungan intim sama istri. Seminggu berapa kali? Ya seminggu sekali, seminggu 2 kali. Yang repotnya itu sebulan sekali, 2 bulan sekali nggak pernah ketemu. Nah itu yang repot. Itu rawan untuk kena prostat itu orang-orang yang jarang nengok istri. Single, ya itu tadi. Pas merit.
Ya itu tadi teh tomat sama itu ya harus merit bener. kata, kata kata Pak Bayu ya bener kayak tapi kalau tidak mampu merit ya itu tadi nah. Kalau yang Ada yang kesindir Pak. kalau yang kurang nambah gitu ya. Ya bener solusi pertama merit. Kalau tidak mampu merit lagi misal ya itu tomat semangka lutin kan. Seminggu 2 kali sih. Jangan ketinggalan sama Pak Hati. Sampai mari tapi jantungnya kena. Apalah bahaya ya. Tapi bener loh yang namanya kena prostat itu ada hubungannya dengan rasa bersalah. Ada hubungannya dengan rasa bersalah. Saya nanganin kasus prostat 2 orang kasusnya sama. Dia merasa bersalah. Ternyata pas saya tanya-tanya ke tetangganya, setiap hari diomelin sama istri nih. Setiap hari diomelin sama istri nih. Oh berarti bener bahwasannya. Pas lagi itu rasa itu gitu ya. Iya, entah bersalah itu karena nafkahnya kurang, ya bisa merasa bersalah terus. Nah, efek rasa bersalah itu ke prostat, kena penyempitan air itu. Nah, itu sebenarnya ternyata hubungan emosi itu akan mempengaruhi yang namanya penyakit. Contoh sesak. Orang yang kena asma berbulan-bulan nggak sembuh-sembuh, itu bukan penyakit fisik. Masalahnya ada di hati, Pak Bayu. Apa itu? Orang yang kena asma nggak sembuh-sembuh, itu di hatinya merasa apa itu jengkel, menaruh sifat jengkel setiap hari yang menyebabkan sesek. Ada lagi kasus-kasus yang lain, misal, nah ada gangguan diabetes. Ini cerita yang diabetes yang nggak sembuh-sembuh ya. Ternyata diabetes juga ada hubungan emosi. Orang-orang yang kena diabetes bertahun-tahun nggak sembuh-sembuh, di hatinya menaruh sesuatu. Termasuk orang yang kena kanker. Kanker pun sama Pak. Kanker kenapa tak kunjung sembuh? Karena di hatinya menaruh dendam sama seseorang. Jadi kalau ada orang yang kena kanker, selain diterapi, emosi hatinya pun harus diterapi. Karena di dalam hatinya menaruh dendam ke seseorang. Berarti itu harus dibersihin dulu ya. Betul, artinya bersihin di sini dikasih wejangan-wejangan untuk legowo ketika dizolimi sama orang, berusaha untuk memaafkan, bukan ingin membalas. Sifat membalas ini akan melahirkan hormon yang kurang baik sehingga menimbulkan kanker. Kayak begitu. Prostat. Bu ini kalau prostat yang saya Itu kan rekomendasi loh. Saksinya Mas Heri kok. Atau kayak gini aja, Bu. Saya khawatir terkena prostat loh, Mah. Misalnya kita bilang mama ke istri ya. Nah, gimana Mah kalau kita sodakohnya tiap hari ya gitu. Kan ada kita kepengen tiap hari, istri berat. Nah sampaikanlah seperti itu, Mah. Kata orang-orang terapis, itu kalau jarang hubungan intim, laki-laki itu rawan terkena prostat. Nah, Mama ridho nggak kalau suami terkena prostat? Nggak ridho kan? Ya iyalah, masa suami penyakitan. Nah, kalau nggak ridho suami penyakitan, maka harus sedekah tiap hari, hubungan intim tiap hari. Gitu. Bukan modus, tanya aja Mbak Google coba. Ada di Mbak Google ya. Pak Didi panggil itu Pak Didi. Pak Didi panggil. Belum aja. Belum keluar, belum ada. Itu mobil siapa? Wong ini malah ibunya yang minta terus tapi dia. Itu Pak Andi. Yang Pak Andi. yang bikin intensitas hubungan dengan istri berkurang itu. Kenapanya? Apa kekuatan apa? Jadi apa namanya? Padahal istri siap gitu misalnya. Ya, terus Pak, ada keluhan apa ya? Umumnya orang laki-laki itu orang yang kenapa? yang Prostat intensitasnya hubungan dengan istri kurang. Oh, maksudnya vitalitas. Kok kenapa kurang bergairah gitu ya? AIW. Itu hubungannya karena ada masalah di problem di badan kita. Di fisik kita. Di fisik kita. Kita ada mengalami sesuatu masalah di daerah sini nih. Bisa prostat, kolesterol enggak. Tapi bisa lari ke saraf kejepit, bisa lari ke prostat,
asam urat, mempengaruhi diabetes, apalagi itu mempengaruhi vitalitas. Masalahnya di sini nih. Vitalitas itu masalahnya di sini. Di lumbar 3 di sini 1 2 3 4 5. Nah, di lumbar 3 ini vitalitas. Insya Allah bisa. Namun harus diperbaiki penyakitnya. Penyakit riwayat masa lalu penyakit ini. Kalau seger badannya sudah tidak berpenyakit lagi, olahraganya rajin, wah vitalitasnya jos gitu loh. Betul, ada herbalnya, betul, ada herbalnya. Tapi apa ya minum herbal terus? Sinergi dengan yang lainnya, toto, Iya, herba, ya artinya gaya hidupnya. gaya hidup, gaya hidup. Mas Heri, Dan kita ya rajin olahraga aja gitu ya, sering capek olahraga ya, misalnya badminton, main bola atau apa, itu tuh otomatis gituan itu, oh, Sehat Pak Andi? iya, soalnya kepicu kali ya. Duduk Pak Bayu. Jadi kalau ingin vitalitas sehat lagi, maka keluhan-keluhan di badan dituntaskan. Secara otomatis vitalitas pun bertambah lebih baik lagi. Oh, Pak Didi udah datang. Ini Pak Andi juga udah. Andi kayaknya mana baru datang. Oh. Yang info nggak terlalu keras ya. Iya. Insya Allah kalau udah berapa kali pertemuan nyaman nanti, enak ke tangannya juga. Ini jelas-jelas banget ini sumbatannya di sini ngumpul Pak. Nih dari sini ke sini sumbatannya tuh. Ada apa tuh? Ada lemak. Iya. Jadi memper. Basisnya kan enak gitu ya. Hmm. Gitu. Kalau itu ada sakitnya ya. Tapi di depan segini sekarang Iya. tulang belakang. Iya. Kalau yang kiri ada sakitnya. Iya, karena yang sering ngalamin gejala di sini. Masih apa? Dimatiin kayaknya. Sudah dimatiin kayaknya. Kalau itu nggak ada dari Batu Raden apa? Hah? Dari Batu Raden. Batu Raden itu Senin Kemis. Iya, Batu Raden Senin Kemis ke Pak Andi itu. Di Batu Raden. Siapa? Aku pikir Pak Raden tinggal di Batu Raden. Enggak, saya berobot. Ya Pak Didi dah. Ya kan gue bantal gitu. Kayu bantalnya. Rumahnya cedekin kasur di bawah apa apa? Kasurnya di bawah. Iya. Iya. Bagusnya sih matras ya, Matras. biar nggak tapi ke bawah sini itu. Aku ada jam itu. Yang seperti gitu kan. Sebenarnya kalau saya punya matras tak bawa sebenarnya. Nanti ke depannya ada matras biar nggak kena itu. Bawa sendiri aja. Tapi nggak apa-apa. Tadi saya udah siapin bantal sama gitu. Iya. Lupa ke bawah. Nah kayak gitu juga nggak apa-apa nyiapin gitu. Biar lebih nyaman. Ada bantal lebih nyaman malah. Ada bantal. Keburu pengen sini. Saya itu punya masalah saraf kejepit begini. Oh, kenapa orang sini banyak saraf kejepit? Ini harus diteliti nih, ditelusuri nih. Loh, dia nggak
Tapi masalahnya bukan beliau saja. Hampir semua yang saya tangani tadi saraf kejepit kayak gitu loh. Harus diperhatikan. Kalau saya nggak ngalami soalnya ya, Ya. nggak ngerasain cuma Ya, istilahnya aja udah ngerti ya. Istri saya ini kenapa nih? Saraf kejepit di sini. Gitu kok. udah ngajutin operasi, Aduh, ini nggak berani karena apa? Bukan nggak berani, 50-50 gitu ya, antara maju mundur. sebenarnya terapi aja udah cukup sebenarnya Pak. Renang kemarin, Ya, terus beli booster. udah terapi belum? Hah? Udah terapi belum? Belum. Nah, ya coba ke terapi dulu. Kan nyarinya. Sebelum terapi konsultasi dulu ke itu nih ke terapi saya. Jenengan bisa nggak nanganin kayak saya kayak gini nih sebutin. Kalau dia ngomong bisa, lanjutkan. Nah gitu loh. Itu dibantunya sama itu. Refleksi juga bisa insya Allah. Tetap juga bisa. Cuman Sakit sosial banget. nggak bisa nengok dong. Iya benar. Iya, betul. Itu blau apa? Buat apa namanya gini? Oh iya. Itu sebenarnya awalnya itu sederhana Pak Bayu. Itu efek kecetit ya. Bisa ibarat salah bantal, bisa dulu nih, bisa dari jatuh bisa. Tapi kenapa nggak ditangani langsung? Itu masalahnya. Kalau ditangani langsung tidak akan seperti itu. Contoh saya punya Riwayatnya ini ya, riwayat anak saya itu kan berat-berat tinggi-tinggi gitu ya. Gendongnya kan berat gitu. Karena itu ya. Oh bisa, ya bisa beban berat itu akhirnya kecetit sedikit tapi nggak dirasa sama istri panjenengan. Itu yang menyebabkan seperti itu. Anaknya itu kan kalau lahirnya tuh beratnya itu 4,4 sampai 5 kilo. Oh, Saya semua. oh iya, pokoknya berat-berat ya. Berat pokoknya. Tapi nggak gemuk loh ya, maksudnya tinggi tapi nggak gemuk ya sampai Dicoba saja, pasti di sini masalahnya. Jangan dulu operasi, jangan. Pasti di sini masalahnya, pasti itu. Coba ada tutup punggung. Di sini kalau di sini belum ada terapi tutup punggung perempuan loh. Kalau dari berobatnya kejauhan, ya mungkin ya monggo dia diagendakan aja sama istrinya beliau. Istrinya beliau sudah gue. Jangan dulu di renang, latihan beban, terus ini apa? Listrik. Pakai alat listrik. ya bisa kayak gitu. Lumayan bisa Pak, bisa. Terusin rutin aja itu dengan listrik. Kalau lagi kumat ya, kasihan. Ya iyalah, nggak bisa nengok. Duh, cuman berapa lama? Itu biasanya bulanan sih. Nggak tiap. Oh, belum setahun maksudnya penyakitnya? Ya, lama. Belum lama. Udah lama. Oh, udah lama, berapa lama? Udah tahunan. 5 tahun lebih. Aduh, Chen. Alhamdulillah sabar weh, bertahan. Ya seharusnya harusnya anak tindakan terapi. Cok, luar biasa 5 tahun berjuang nggak bisa neyung ya ke priwe malas temen. Itu semuanya kena tuh, goncang itu. Itu terapi di dokter gitu. Apa ya? Kalau ini kan ini titik jantung sih. Kalau di sini biasanya awal untuk beberapa penyakit sih. Bukan, kalau ini kan jelas ya untuk bagian usus.
Enggak, memang darahnya Pak. Darah orangnya. Kental mandi dulu. Kental ya. Ini darah tua. Ini darah remaja. Ini darah contoh gitu. Ini ora iki. Kira bae. Contoh ya. Mending terus bisa disuruh kayak orang mending rawat sebagai apa pun kan. Masone Kalau itu calon ketua RT. Nggak salah ya. Saya ngakuin. Selama Pak semua hidup itu sampai enggak Pelas kayak sumur kayak. Kudune omdene Kamu sekarang seumur hidup, Pak. Makanya loyo lho saiki Ya kan. orang harus sudah ngerti nanti berarti kan wis bisa makan suara orang. Bar gerah kae lho saiki. Bisa. Seger maning. Dan kok banget. Ngantuk ya, Pak. Mikir. Tapi ngantuk ini. Enggak. Ngopi tadi saya. Jadi Ini lagi puasa. enggak lagi enggak puasa. Banyak banget. Saya tahu tuh. Ngembun ya? Saya kuat Pak. Ya Allah. Sering masuk angin. Niatnya. Ayo. Cuma 2, jangan masih 2. 3 masih ada bapaknya tuh. 4 kalau perlu. Kalau nggak berani tinggal bilang. Apa maning? Apa maning? Iya. Soalnya gini Pak, Keren. Kalau nanti darahnya itu kayak Oh, semen iya. Pak. Nggak apa-apa. Semen Nusantara. Warnanya abu-abu. Ya Pak Bayu. Buat disedot tuh kayak semen warnanya abu-abu darahnya. Oh iya kalau Pak Bayu biru. Oh, biru. Nah, aku biru racun. Spiritus. Orang ini teh putih lho. Teh putih. Ya kan saya kayak Dalam? Sampun? Alhamdulillah. Masih buka lagi, Pak. Satu lagi apa? Kalau ada yang mas, Itu Mas Hendro? ada. Mas Hendro apa Didi? ya itu benar Sir. Alatnya Alat cuma 2. kan harus dibersihin. Hah? Bisa ini kalau nggak bisa lah. Apa bekam kering? Ada orang aku dosa tapi biar parah. Ada orang aku dosa tapi baru parah. Aku yang tidak jangan kayak sebalik aku gendong. Siap tak antar. Kayak piye. Wah, sama ibu boleh apa ini Mas bapaknya? Jaluk disate darah ibu. Orang lagi kopi. Kasar. Paru gelas dulu. Apa? Nanti. Siang gue silat tangan. Anak sih kan dia Nah, sungguh. Bisa Pak Dona bedah. itu sebelum ngebelak sapi kalau cek 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 cek. Ini dapat apa? Oh, juga nggak apa-apa pada subuh. Oh, dulu pas do istri teko.
afgan. Jadi ya ora. Ayo kira ora ana gunung. Lah kok usah afgan. Tiga lebih om. Bun, ada apa Pak Bun? Masih bisa nggak sih? Nanti nelpon. Nelpon tentang ini tadi Pak Bun. Oh, maaf lagi jalan. Harusnya dibekal dulu Pak. Jadi darah mudanya keluar. Satu merah kan langsung jalan-jalan. Apapun itu banyak bergerak. Bekam salah ya? Tengkurupnya bekam. Berapa kali bekam ini tengkurup Apapun itu dari
Yudi? Mas Yori senengnya minum teh. Kalau ini kan minum kopi jarang bisa. Oke Pak, Didi. Betul ya. Oke ini. Rutin. Pak Sony rajin puasa sih, jadi ini kan benar-benar detok bener ini. Tinggal Bulan sekali. jadi darahnya sudah Grupnya Pak Adiman itu sering adakan di rumahnya Pak Adiman kan itu malam ya. malam. Kalau darah mengembang jadi kan sore Pak. Malam. Sore. Malam pas di rumahnya Pak Adiman beberapa kali itu. Malah teman saya yang sekarang jambu juga. Itu rutin ya? Ke tanggal 17 ya? Sekarang udah nggak ada pengumuman lagi. Oh iya. Terus pindah di luar perumahan sini. Oh. Masya Allah. Pisang ya. Jadi kalau di perangkat HP sampahnya banyak ya, nggak dibuang-buang. Apa? Ini sampahnya HP. Oh. Sampahnya Harus dibuang. harus dibuang kan? Kalau penyakit kan Penuh kan iya, nggak jalan. Kalau ini tambah, ini ibaratnya tambah anu nih ngaji nih Pak Sony. Amin. Sunnahnya tambah banyak. Mas Heri berarti dari daftar lagi di sini terus belum pojok. Oh, sudah sempat pulang sejam tadi. Ada tamu. Tadi kan ada Mas Jody, Mas Heri. Oh iya. Hah? Foto apa video kan? Video wis ki? Oke. Screenshot. sehat ya Pak. Amin. Mas Heri. Bekas kopannya itu. Ya, alkohol